Jumpa kawan-kawan semua, khususnya Wando Channel, sahabat Kuaci. Hari ini saya masih tetap membuat konten tentang kegiatan atau aktivitas di bawah laut ya, atau yang biasa kerennya bilang diving atau apalah. Yang bawah laut itu banyak sekali sebenarnya kegiatan di bawah laut. Ada pekerja bawah laut, ada sunset, lalu ada juga sains, ada juga rekreasi, ada juga obal, ada bawah laut, dan banyak lah yang berhubung bawah laut. Nah, hari ini saya Wando Channel mendatangi sahabat saya ya. Dia seorang fotografer yang cukup dikenal. Bagi saya terkenal, dia terkenal banget sih, ini Dena Heran. Dia diawali dari sebagai seorang fotografer media cetak, masalah Kompas Group ya. Media Kompas Gramedia Group. Masih nggak? Udah pensiun wa. Iya wa. Dia pensiun, jadi sekarang sibuk di bawah air aja kerjaannya. Iya. Nah, ada satu nanti materi atau konten yang akan saya tanyakan ke Wak Mancil ke masalah yang namanya dunia penerbangan, istilah kerennya dimana side mode ya. Iya, side mode. Nah, saya tertarik video-video yang dikirim oleh Wak Mancil waktu dia malah inilah humble-nya kawan saya bilang bahwa saya jadi murid waktu saya masuk di pelatihan di Goa Iya, Goa itu Sulawesi Selatan nih. Goa enggak, bukan itunya wa. Di Kabupatennya, provinsinya kan? Goa nama Goa. Iya. Kabupaten Goa. Bukan. Salah. Berarti saya Iya. Artinya informasi saya salah. Itu daerah mana sih? Itu daerah Sulawesi Tenggara. Namanya Bau-Bau atau Buton. Oh, daerah Buton. Saya salah, yang Buton. Saya sempat lihat dia di Buton. Iya. Dan dia belajar malah mau jadi padahal dia ada instruktur untuk diving. Dia masih mau belajar lagi. Nah, iya. Sahabat Kuaci, bukan itu permasalahannya tentang karir sahabat saya. Siapa Wak Mancil ini adalah dia akan mengadakan satu bentuk kayak pelatihan, Ya, kayak introductory side mount. Jadi pengenalan side mount. Perkenalan side mount. Nah, iya. Pertanyaan saya nanti akan seputar dari masalah side mount ini. Mungkin kita sebagian dari para diving sudah tahu side mount itu apa, tapi bagi sahabat Kuaci yang biasa bergelut dengan reptil dengan apa kan perlu edukasi dan informasi yang informatif tentang dunia diving itu. Ternyata banyak sekali dunia penyelaman itu. Nah, hari ini saya akan mengangkat konten tentang perkenalan side mount itu sendiri. Wak Mancil, ya. Saya akan tanya. Saya manggil Wak Dul apa Bang Dul? Panggil aja Wak Dul. Oke, siap. Dia ini Wak Mancil ini sahabat lama saya. Dia kalau foto itu dia foto belum dipoto udah jadi foto. Bukan main. Saya jadi apa sih Wak side mount itu? Side mount itu satu konfigurasi penyelaman dengan memakai tabung di samping, karena side ya, nggak di samping. Nah ya, entah itu boleh satu tabung, boleh juga dua tabung. Itu sih Wak. Oh itu definisinya. Berarti boleh dua, boleh tiga dong? Tiga juga boleh. Boleh. Bagaimana Wak kalau untuk tiga itu? Kalau untuk tiga ya nanti ada tambahan tank lagi, terus tinggal disangkutin lagi. Oh itu. Ya. Itu termasuk sunset nggak sih? Pekerja bawah laut bukan? Gimana Pak? Itu side mount ini termasuk salah satu bentuk pekerjaan bawah laut bukan? Side mount ini tidak digunakan buat komersial, jarang buat komersial. Biasanya dipakai buat masuk-masuk gua, lubang-lubang yang sempit, karena dia memudahkan akses karena untuk bisa dilepas. Ya kan dia ada daring di sini, daring ya bentuk D yang yang ini bisa kita copot-copot tanknya sewaktu-waktu untuk jadi kita lebih minimalis ramping, streamline. Kalau dengan tank di punggung kita akan sulit masuk lubang-lubang kecil karena kepentok punggungnya, karena jadi besar volumenya lubangnya. Tapi dengan side mount kita bisa melepas tank jadi sejajar sama badan kita. Ikut ya? Iya, badan tanknya dua-duanya kita taruh di depan. Nah nanti streamline sekali, jadi kita bisa masuk satu lubang. Lalu bagaimana dengan BCD? BCD-nya kan dia ramping. Dia nggak ada tanknya di sampingan, di belakangan, jadi nggak masalah. Bisa nggak kita side mount tidak menggunakan BCD? Harus kita menggunakan BCD? Harus menggunakan BCD. Ada karena BCD? buat keamanan.
buat keamanan. Ya. Resistensinya Pak pakai di CD yang di daerah-daerah tajam dan terjal itu apa Pak? Oke, di daerah yang tajam, makanya BCD side mount kebanyakan agak tebal itunya, bladernya. Ada yang mempunyai 2 blader, jadi ada safety-nya ketika satu sobek masih ada satu lagi. Gitu. Bagaimana menanggulangi itu Pak ya? Menanggulanginya ya kita menghindari yang sangat tajam gitu. Kita mesti tahu kita raba. Kalau misalnya terlalu tajam sangat berpotensi untuk merusak bisnis kita, mendingan jangan diteruskan. Gitu. Lebih hati-hati. Pertanyaannya Pak selanjutnya, soal side mount ini lebih diutamakan sains atau rekreasi sih? Oke, side mount ini dulu banyak difokuskan buat masuk gua. Tapi sekarang bisa dinikmati sebagai rekreasional. Jadi teman-teman yang sudah lulus open water bisa mengambil specialty side mount ini. Nggak perlu instruktur? Nggak perlu instruktur. Dan karena ini kita nggak perlu masuk gua karena kita mainnya di laut, di open water. Jadi lebih safety. Nah, konfigurasi side mount ini konfigurasi yang paling safety di seluruh dunia penyelaman karena dia memakai 2 regulator ini, which is kalau misalnya satu fail kita bisa pakai yang satu lagi. Gitu. Beda dengan twin set begitu ininya tabungnya rusak ya tidak bisa dipakai semuanya karena cuma satu regulator. Tapi tetap regulatornya terpisah kan? Tetap terpisah. Satu regulator. Iya, makanya dia safety. Artinya tidak ada penyambung kan? Tidak ada penyambung. Dan habis satu masih ada satu. Masih ada satu lagi. Dari sebab kunci biar diklarifikasi aja bahwa tidak ada penyambung kabel atau regulator antar dari satu ke dari kampung lain. Jadi ya memang dia satu persatu gitu. Iya. Jadi lebih nyaman seperti itu. Dia independen. Dia independen, Ya. jadi lebih nyaman itu. Sebenarnya peralatannya apa aja Pak yang dipakai untuk nyelam? Peralatannya side mount itu yang pasti kita kalau untuk memakai 2 tank ya berarti kita perlu 2 tank dan dua regulator. Kalau memakai satu tank tetap harus ada second stage-nya harus 2 karena harus safety. Which is kalau misalnya satu fail kita bisa pakai yang satu lagi, ya kan? Jadi jangan pernah memakai side mount satu tank hanya dengan satu second stage. Gitu. Oh, nah berarti dua-duanya nggak menggunakan ada ini juga dong. Dua-duanya dengan sama dengan ini. Iya. Belum menggunakan yang skin stick juga kan? Betul. Nah, ini tank yang kiri biasanya dianya ininya selangnya pendek. Ya, dia pakai selang pendek. Nah, kita tarik dia selangnya pendek. Ini untuk melilit ke leher. Tank yang satu lagi yang sebelah kanan dia panjang, dia long hose. Ini iya dia 2 meter 10. 210 cm, dia panjang sekali. Jadi kalau ditaruh di bawah ketiak kanan atau kiri? ini kanan yang ini, yang panjang, kanan. yang long hose panjang, yang short hose kiri. Oh. Yang long hose ini fungsinya nanti buat kalau kita mendonor teman kita yang kehabisan Bisa. Iya. Ya. Jadi mereka bisa pakai ini. Kita bantu pakai ini. Oh gitu. Iya. Jadi nyaman nggak Pak menggunakan 2 tabung ini dalam penyelaman? Oke, untuk awal-awal memang nggak nyaman ya. Biasalah kalau kita mencoba sesuatu yang baru pasti ada sesuatu yang aneh kan. Misalnya kita pernah satu kerja kan, tempat kerja lama enak gitu kan. Begitu kita pindah ke tempat kerja lain, kok begini ya. Nah, karena emang semua perlu penyesuaian. Perlu adaptasi. Tapi kalau udah biasa digunakan, berasa enaknya. Saya jarang sekali pakai back mount kecuali untuk mengajar open water. Saya pakai back mount. Oke. Sebenarnya sobat kuaci kalau salah kalau beneran Pak. Yep. Sebenarnya ini nih regulatornya dua ini sebenarnya normatif aja sih. Ya kan yang membedakan ada satu regulator yang panjang, long hose, ada yang pendek. Ya. Gitu. Tapi kalau dia dijadikan satu dengan menggunakan satu tabung, dua-duanya kepake. Ya kan, long hose dengan Iya. ini sebenarnya itu. Jadi kalau ini dia bisa kita membantu kawan kita kalau tiba dia kehabisan. Betul. Nah, Pak, ini kedalaman berapa, Pak? Oke, side mount itu nggak menentukan kita harus di kedalaman berapa, Pak. Jadi kita cuma melakukan skill how to use side mount. Jadi bagaimana menggunakan side mountnya, betul. Jadi kalau untuk kedalaman berapa, kita berapa menyelam itu tergantung kita dan tujuan kita, gitu. Tapi yang diutamakan di side mount adalah skillnya, gitu. Ya tingkat itu apa? Tadi sempat dari tadi
Pak Mancil sempat ngomong bahwa open water aja sudah bisa ya. Ya. Setmon ini. Artinya tidak ditentukan masalah bentuk pengalaman dan sertifikasi. Betul. Jadi open water misalnya open water nih, saya open water. Ya udah mau belajar silakan aja. Sahabat Kuaci, menambah ilmu itu sangat berguna bagi kita. Jangan takut dan jangan sok tahu. Lebih baik kita tanya kepada ahlinya. Betul. Nah, Wak, batas usia, Wak, yang menggunakan setmon. Nggak ada batas usia, yang penting sehat. Ke dokter menyatakan sehat untuk menyelam, ya oke. Gitu. Nggak masalah. Nggak masalah. Kalau terjadi dia pingsan blackout gimana, Pak? Nah itu makanya periksa dokter dulu. Dinyatakan sehat untuk menyelam, bukan dinyatakan sehat aja ya, tapi sehat untuk menyelam. Pernah nggak terjadi orang pingsan? Kebetulan, alhamdulillah jangan sampai. Jangan sampai. Iya Pak. Artinya kita kan harus betul-betul mengawasin betul orang. Betul. Dan betul-betul. Tapi penyeleksian nggak ada ya? Penyeleksian nggak ada, Wak. Paling nanti kita tetap ada surat liability release bahwa menyatakan saya pelepasan hak. Saya mengajar setmon. Jadi kalau ada apa-apa semua jadi tanggung jawab masing-masing. Tepat nggak ini digunakan untuk sebagai penyelam sayap? Boleh nggak? Boleh aja, Wak. Boleh. Boleh. Sayan itu jarang yang dalam-dalam biasanya. Mereka kan dangkal ya, bisa lebih lama begini. Gitu. Berapa lama, Pak, penggunanya? Ya tergantung konsumsi kedalaman, tergantung konsumsi masing-masing teman-teman. Kalau misalnya daya isapannya boros atau enggaknya, Ya, kalau gitu. itu gede kan nggak. Apalagi kami kan berdua nggak punya pintu. Oh, iya. Saya boros Pak, terus terang. Cuman ya nggak apa-apa lah. Perlu nggak latihan pernapasan dulu? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Kalau udah biasa menyelam, ya udah. Pokoknya yang penting kita berkenalan dengan menggunakan dua tabung ini. Benar. Jadi gini sahabat Paci, mungkin ada sedikit klarifikasi tapi Pak Paci harus negur saya kalau salah. Sebenarnya kita nyelam apapun tetap aja melalui prosedur SOP-nya. Ini adalah untuk kita nyaman aja, setmon ini. Tambah kita nyaman, nggak perlu naik turun. Tapi kan harus ada tetap ini Pak, apa istilah bahasa kita stop apa ya? Oh, Bukan? iya harus ada safety stop. Tetap semua tetap harus dilakukan hal seperti itu. Ini setmon ini cuma seal, tapi dasar-dasar penyelaman semua sama seperti backmount. Itu maupun NDL, no decompression limit, ya batas kedalaman semua ya menurut isinya. Misalnya isinya udara yang 21% oksigen, yang sisanya nitrogen, ya kita nggak boleh sesuai batas penyelaman si udara tersebut, oksigen tersebut. Oh, ini campuran dong berarti? Enggak, kalau ini udara biasa. Biasa. Ya, yang seperti kita Iya, hisap ini. sekarang kita. Iya, 21% oksigen. Nggak boleh dicampur. Bisa campur nitrox kita jadinya. Iya. Berapa persen Pak dari jumlahnya? Maksimum untuk rekreasional 40%. Gitu. 40%. Iya, 40%. Nah, kalau selebihnya udah technical. Nah, Wah, ada hal yang perlu kita tanyakan, Wah. Yang betul-betul harus seorang penyelam itu pertama pasti yang dilarang itu kan kalau dia sakit, benar nggak? Betul. Dia sakit kan? Iya. Terutama jantung. Sahabat Kuaci biasanya kalau di dunia diving itu sebenarnya sangat safety. Kenapa? Karena dia harus mengikuti prosedur. Ini kan termasuk olahraga ekstrim, Pak ya? Bukan ekstrim sebenarnya. Olahraga apa ya? Ya beresiko, tapi kan kita meminimalisir semua resiko tersebut dengan semua peralatan. Oh iya, bahasa itu deh kayaknya. Iya. Selama ini kan banyak literasi mengatakan bahwa dunia diving itu adalah olahraga ekstrim. Tapi bagus nih bahasanya Wak Mancil, makanya saya salut sama dia. Wak Mancil ini hebat bener dia untuk olahraga. Jadi olahraga bersiko semua. Artinya semua olahraga itu bersiko. Iya. Kalau tiba-tiba kita tidak ngikutin prosedur. Betul. Masalah bentuk ekstrim atau tidak ekstrim, kalau kita melakukan prosedurnya benar, Iya. itu aman-aman aja. Wak. Aman. Diving ini, scuba diving ini olahraga yang aman. Yang penting kita ngikutin prosedur-prosedur dan instruksi instruktur yang diberikan. Nah ini tetap nggak udah ada pengawalan. Tetap kalau misalnya setmon tetap pakai body juga gitu. Makanya karena dia open water, jadi di open water itu langsung bisa ikut diperkenalkan menggunakan peralatan ini, jadi nggak terlalu juga. Iya, jangan lupa keuntungan body kan bisa bantuin angkat-angkat juga, masangin kalau kita susah,
teman kita ngobrol, ya kan? Lebih enak begitu kan, Pak? Tujuan dia. Terus ada yang bisa motretin, ya kan? Gua tahu banget. Iya juga. Iyalah. Sendiri. Masa sendirian nyelam? Iya. Cengok. Segmen lebih cepat nggak kena dekompresi lah. Enggak, ya itu tergantung penyelamannya. Kalau kita penyelaman dan dekompresi ya pasti kena dekompresi. Oh. Kalau kita penyelamannya penyelaman aman tanpa dekompresi ya aman. Sebaiknya berapa kali penyelaman kita harus masuk ke chamber? Chamber nggak perlu sebenarnya, Wak, kecuali kita kena dekompresi. Gitu. Oh, nggak perlu itu ya? Nggak perlu. Selama kita ngikut aturan. ngikutin aturan, table slam dan benar, udah nggak usah. Oh, nah itu berarti lebih nyaman. Iya. Dan nggak perlu ditakut-takutin gitu. Nanti lo gini, Nggak. malah nggak berani. Iya. Itu benar juga. Jadi sahabat Kuaci, sertifikasi itu diperlukan, tetapi tidak perlu seperti ada GM, ada instruktur, asisten instruktur gitu. Untuk segmen ini lo udah kenal open water aja, udah nyaman dengan menggunakan satu tabung. Nah, kita perkenalkan lagi dengan menggunakan 2 tabung. Iya. Ya, Pak? Iya. Dan nyelamnya juga bisa nyelam rekreasi. Iya. Tapi lebih banyak orang masuknya ke gua-gua, Pak. Iya, kalau untuk lanjut pengen yang lebih adventure bisa ke gua. Kedalaman lo? Kedalaman gua Rata-rata pengalaman lo aja yang baru-baru ini. oke, deh. pengalamannya. Gua itu macam-macam, ada yang dalam, ada yang dangkal. Ada yang cuma 2 meter, 3 meter. Tapi panjang, ada yang kedalamannya 50 meter. Nah, kalau kita pengen aman ya, misalnya kita sertifikasi, paling biasanya nanti di kedalaman 2 meter, 3 meter. Bukan penyelaman dekompresi. Oh, berarti itu ada Wak, yang di dalamnya 2 meter dari permukaan apa 2 meter dari air lautnya ini? Dari airnya? Dari air. Dari air kan? Iya, kita masuk gua, nyebur, ya paling airnya 2 meter, 3 meter. Terus saya masuk guanya panjang. Nanti misalnya ada layer lagi masuk, ya bisa nyelam gitu lagi di bawahnya. Kali 5-6 meter. Tuh gitu. Tapi ada yang dalam, memang ada yang 50 meter, ada yang apa, seperti itu. Saya lihat kemarin, saya lihat kemarin bahwa Mancil di Buton itu, saya tertarik betul. Setiap penyelaman itu dia memberikan tanda yaitu harness ya, tali ya. Iya, tali. Tali, jadi Iya. ikutin oleh dia. Iya. Gitu. Apa tujuannya sahabat Kuaci? Biar kita tidak nyasar. Betul. Gitu. Gitu. Lalu Pak Mancil waktu belajar kemarin itu masuk ke gua itu apa soal sertifikasi lu Pak? Nggak ada. Sertifikasinya ada. Sertifikasinya ya saya kemarin ambil sampai baru intro to cave. Jadi levelnya tuh 1 cavern, yang kedua intro to cave, yang berikutnya full cave. Jadi saya masih di tengahnya. Nah, kenapa saya berhenti ya? Karena perhitungannya ini terlalu lama kalau ngambil lagi. Jadi mungkin tahun ini baru saya balik lagi untuk meneruskan level berikutnya. Alhamdulillah. Gitu. Ya semoga aja Iya. satu orang yang yang memperkenalkan dunia Sightmoon ini adalah Wak Mancil gitu. Kalau orang luar negeri kan paling senang buka sejarah ya. Di bawah sejarah dicatat. Apalagi kalau ke dokter gigi. Kalau saya cuma bantu mempopulerkan, Wak. Jadi teman-teman yang lain udah mempopulerkan, saya membantu aja. Wah, ini hebatnya Gitu. Wak Mancil. Jadi biar makin rame, makin seru. Oh, ini Wak Mancil gaya gini. Begitu juga cave diving, biar makin rame, makin seru. Karena potensi selam goa di Indonesia dengan goanya yang begitu banyak, itu sangat berpotensi. Dan untuk tujuan wisata makin Betul, gitu. Jangan cuma nanti divingnya ke Meksiko aja atau ke Florida untuk mencari cave dive, tapi di Indonesia mesti jadi industri. Masyarakat di situ ya mempunyai dampak ya, ekonominya mungkin akan meningkat karena di dunia itu cave diving itu juga banyak digemari di seluruh dunia ya, di Rusia, di Australia, di Meksiko, Florida, Thailand, di Asia, Filipina juga banyak. kendalanya Wak? Ya karena belum diangkat aja, di Indonesia belum ada yang ngangkat cave diving ini. Tapi kan saya pernah baca lo ngeluh waktu di tulisan lo jauh bener naik ke atas sampai bawa apa? Oh ya, emang di situ seninya untuk
untuk cave diving medannya agak berat. Semua mungkin di seluruh dunia seperti itu, Pak. Kebanyakan malah di Meksiko itu tanahnya tanah pribadi. Itu tanah pribadi, dia punya ada goanya ya, dia bikin di situ tempat jadi komersil, tapi dirapihin semua. Jadi kita aksesnya mudah, terus ada beberapa fasilitas, jadi lebih enak gitu.